Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua senantiasa dalam lindungan Allah ya, dan diberikan kebaikan, keberkahan dalam hidup. Teman-teman, kali ini saya mau sharing sama teman-teman. Menurut saya, sesuatu ini sangat penting dan sangat baik untuk di-sharing ke teman-teman, untuk dibagikan ke teman-teman, supaya jadi pelajaran ataupun jadi ilmu pengetahuan ya kita bersama, terutama untuk orang-orang yang nanti suatu hari akan menjalani hidup minimalis atau akan mengambil hidup minimalis sebagai gaya hidupnya. Nah, teman-teman, kali ini saya mau sharing sama teman-teman tentang sesuatu yang menarik, yaitu minimalis itu berasal dari Islam, atau Islam itu sudah mengajarkan minimalis sejak lama, sejak dulu kala, sudah ribuan tahun yang lalu. Ketika kita berbicara tentang hidup minimalis ataupun tentang gaya minimalis atau tentang interior minimalis, pasti kita akan langsung tergambar di kepala kita atau di pikiran kita itu negara Jepang. Ya enggak, teman-teman? Iya, ini tidak bisa kita pungkiri ya, karena memang banyak dari konten-konten kreator yang dari negara Jepang itu membagikan bagaimana tips-tips hidup minimalis. Apalagi kita juga kenal dengan nama Marie Kondo gitu ya. Dan juga Fumio Sasaki kemarin ya, buku yang saya sharing ke teman-teman, dan juga banyak banget tokoh-tokoh Japanese yang dia itu membagikan tentang konten hidup minimalis. Nah, teman-teman, saya mau berbagi sama teman-teman, ingin memberi sedikit pemahaman dan pengetahuan bahwa ternyata ya teman-teman ya, Islam itu sudah jauh lebih dulu sebelum Jepang menjalani hidup minimalis. Ya, itu tergambar ya, itu terlihat dari bagaimana cara Rasulullah memberikan suri toladannya kepada kita semuanya. Wajar ya teman-teman, karena memang hari ini kita sangat jauh dengan Islam, sangat jauh dari pemahaman Islam yang sesungguhnya, sehingga kita merasa ide-ide minimalis, ide-ide hidup yang berkesadaran ini dari orang-orang yang mungkin tetangga negara kita gitu ya, baik itu Jepang maupun luar negeri. Padahal kita sendiri sebagai seorang muslim, atau saya khususnya, itu sudah mengerti dan juga mau belajar tentang hidup minimalis itu, bahwa hidup minimalis itu berasal daripada Islam itu sendiri. Karena saya seorang muslim, maka apapun yang saya sharing harus berlandaskan dengan Islam, harus berlandaskan dengan pemahaman Islam, akidah Islam. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada yang baik, teman-teman bisa ambil ya. Jika yang buruk, saya sangat terbuka untuk diberikan nasihat. Nah, teman-teman, kali ini saya ingin membahas tentang rumah. Nah, teman-teman, kenapa ya saya ingin membahas tentang rumah? Karena nanti ada kisah ya akan saya hadirkan di hadapan teman-teman tentang rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kekasih Allah, Nabi kebanggaan kita, kekasih Allah, Nabi yang selalu kita rindukan keberadaannya, ajarannya ya teman-teman. Nah, jadi Rasulullah itu sudah memberikan suri tauladan yang terbaik nih teman-teman buat kita sebagai seorang muslim untuk menjalani hidup minimalis. Nah, balik lagi ya, kita bahas tentang rumah. Nah, teman-teman, ketika kita berbicara tentang rumah, apa yang ada di benaknya teman-teman tentang rumah? Dulu ya, kalau saya itu sebelum saya mengenal hidup minimalis, saya mau punya rumah itu yang tingkat 2, terus ada kolam renangnya gitu ya, terus juga ada kamar mandi yang besar, terus juga ada tamannya, pokoknya anak-anak nanti harus punya ruang bermain yang luas gitu. Terus juga kalau bisa nanti kalau ada rezeki lebih pakai lift gitu ya. Pokoknya yang ada di dalam impian ya, dream itu kayaknya harus ya harus direalisasikan gitu ya. Bagaimana rumah-rumah orang-orang yang lengkap dengan segala perabotan yang mewah, perabotan yang bagus. Ya minimal kalau nggak mewah ya yang lengkap lah gitu. Jadi nggak perlu harus keluar rumah untuk mendapatkan akses itu. Misalnya ada gym, tempat olahraga gitu ya. Atau misalnya tempat bermain anak-anak. Nah, ketika saya menjalani hidup minimalis, ternyata Masya Allah ya teman-teman ya, berubah semua standar rumah yang akan saya miliki nanti, suatu hari nanti, itu akan menjadi lebih simpel, akan menjadi lebih mudah bagi saya untuk mendesain ya rumah saya nanti ya. Mungkin hanya satu lantai dengan beberapa kamar dengan secukupnya, terus ada ruang tidur, ada ruang makan, ada dapur ya pasti ya. Terus juga ya ada tempat-tempat yang bisa untuk istirahat ya teman-teman ya. Nah, begitulah ya teman-teman ya, bedanya ketika kita memahami ya sesuatu dengan kita belum memahami sesuatu.
Tapi ini balik lagi ya sebagai prinsip, karena ini adalah gaya hidup yang saya ambil, maka ini sangat relate untuk saya jalani. Tapi kalau teman-teman nggak sesuai ya nggak apa-apa, karena teman-teman mungkin belum mengambil gaya hidup minimalis sebagai gaya hidupnya teman-teman ya. Atau teman-teman masih menjalani gaya hidup maksimalis ya. Gitu ya teman-teman. Nah sekarang kita akan masuk ke rumah Rasulullah ya teman-teman. Rumah Rasulullah itu Masya Allah ya, saya kalau ngomongin rumahnya Rasulullah itu adanya pengen sedih, pengen nangis gitu ya. Seorang Rasul, seorang Nabi, kekasih Allah ya, bahkan Rasulullah mungkin meminta apapun yang ingin dia minta akan diberikan oleh Allah teman-teman, tapi Rasulullah cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah dan cukup dengan apa yang ia usahakan gitu ya, dan dia bersyukur atas itu semuanya. Nah jadi teman-teman, rumah Rasulullah itu hanya besarnya itu 8 kali 4 ya teman-teman, 8 kali 4 meter ya teman-teman ya. Bayangin ya teman-teman, itu sudah dibagi dengan ruang tamu ya untuk menerima para sahabat ya ketika bertamu, majelis ilmu, terus juga ada kamar dengan istri-istrinya, terus juga hanya dengan tempat ruangan yang sempit itu, tapi Rasulullah itu merasa cukup ya, merasa bahwa apa yang dia miliki di dunia itu tidak lain hanya untuk menyambung kehidupannya, untuk mencari bekal di akhirat gitu. Sehingga Rasulullah itu tidak terlalu memikirkan tentang apa sih isi rumahnya ya, terus juga apa sih rumahnya yang harus desain seperti apa, itu juga tidak ada di pikiran Rasulullah. Karena definisi rumah menurut Rasulullah adalah rumah yang bisa ditinggali, lalu itu layak untuk dipakai untuk berteduh bersama keluarga. Di sana ada keharmonisan, ada kehangatan, bercengkrama dengan para istri dan para anak-anaknya, itu sudah cukup ya. Terlepas seperti apa kondisi rumah itu ya. Misalnya kayak mungkin kurang ada barang-barang yang mewah tadi, atau tidak lengkap dengan banyak fasilitas ya teman-teman ya. Itu menurut Rasulullah itu cukup. Nah, bagaimana teman-teman, ini sudah mulai merasa tergugah ya. Nanti masuk lagi ya teman-teman. Nah, begitu ya teman-teman, betapa sederhana sekali ya bilik rumahnya Rasulullah ya. Kalau misalnya teman-teman pernah membaca sirah Rasul ya, mungkin teman-teman akan menemukan gambaran-gambaran rumahnya Rasulullah itu seperti apa. Lalu ada beberapa wadah makanan saja yang tersedia di rumahnya Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu rumahnya hanya terbuat dari dinding tanah liat ya teman-teman ya. Dan juga Rasulullah itu hanya tidur ya di atas lipatan tikar gitu ya teman-teman ya. Padahal Rasulullah bisa loh kalau minta sama Allah lebih daripada itu teman-teman ya. Di sini saya tidak membandingkan antara zaman dulu ya sama zaman sekarang tuh jauh beda nih ya. Iya memang jauh beda banget, tapi yang mau saya sampaikan adalah esensi ya, bahwa sebuah rumah itu yang saya ambil dari kisah Rasul itu, rumah itu tidak harus mewah tapi harus nyaman. Nyaman menurut setiap orang itu berbeda gitu ya. Maka Rasulullah itu adalah suri tauladan kita yang terbaik. Ya kita mengikuti ya dengan dilihat dengan kondisi hari ini gitu ya. Bukan berarti kita juga harus rumahnya dari tanah liat, terus barang-barangnya tuh dari kulit hewan gitu ya. Enggak juga ya teman-temannya. Terus kita nggak boleh pakai kasur itu enggak ya. Maksudnya adalah esensi dari kisah teladan ini ya, bahwa kesederhanaan Rasulullah itu terpancar dari dirinya bahkan ketika beliau seorang nabi dan rasul. Nah, suatu hari teman-teman ada kisah menarik nih dari Umar bin Khattab ya, radhiyallahu anhu ya, semoga Allah memberikan keberkahan kepada beliau. Nah, teman-teman, kisahnya itu adalah suatu hari Umar bin Khattab itu bertamu ke rumah Rasulullah ya. Umar bin Khattab itu sangat sangat terkejut gitu ya dengan kondisi rumah Rasulullah yang saat itu Rasulullah itu tidur di atas karpet ya. Karpet ya, mungkin kalau sekarang kita mengistilahkannya karpet, kalau dulu mungkin tikar. Nah, ketika Rasulullah bangun itu ada bekas-bekas di badannya Rasulullah itu ya, bekas tikar itu tadi. Misalnya kalau kita tuh kadang ada tikar yang kotak-kotak gitu ya, yang mungkin dulu itu mirip tikar yang kotak-kotak itu teman-teman ya. Kemudian di situ Rasulullah bangun terus melihat Umar. Nah, kemudian Umar radhiyallahu anhu bertanya ya kepada Rasulullah ya, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidur di atas tikar gitu ya, dengan mungkin saat itu ya kondisinya tuh Umar tuh sedih gitu ya melihat kasihnya yang sangat dia cintai itu tidur di atas tikar gitu ya. Kemudian Umar juga berkata, padahal engkau bisa tidur di atas permadani yang empuk ya. Nah, lalu Rasulullah menjawab ya teman-temannya, ini jawabannya sangat membuat kita
terharu gitu ya. Jawaban Rasulullah adalah apa urusanku dengan dunia ini ya, ibarat dunia ini dengan diriku adalah seperti aku mengendarai kendaraan di panas terik matahari ya, yang panas sekali, kemudian aku berteduh di bawah pohon yang rindang. Nah, di saat itulah seperti itulah kondisiku di dunia ini. Jadi aku akan pulang lagi ke rumahku. Nah, yang dimaksud Rasulullah adalah rumahnya nanti di surga gitu ya. Jadi di dunia ini hanya tempatnya untuk eh, mencari amal sebanyak-banyaknya, dia hanya berteduh, suatu hari dia akan pulang lagi ke akhirat ya. Ini diriwayatkan oleh hadis Tirmizi ya teman-teman ya. Masya Allah ya teman-teman ya. Nah ini kisah kesederhanaan Rasulullah dalam menyikapi apa yaitu rumah, apa itu eh, pandangan kita tentang rumah gitu ya. Jadi sekecil apapun rumah kita ya, itu yang bisa kita usahakan hari ini, syukuri, nikmati dan selalu berbenah ya untuk jadi lebih baik lagi tentang dunia ini gitu ya, bahwa semua yang kita miliki di dunia ini nggak akan kita bawa mati gitu ya, kecuali amal-amal soleh kita. Terus juga ya teman-temannya ada dikisahkan lagi di sebuah riwayat ya bahwa Abu Bakar As-Siddiq ya, sahabat Rasulullah juga, kasihnya juga yang sangat ia cintai gitu ya, itu dalam peristiwa pernikahannya Siti Fatimah ya teman-teman ya. Nah di sana Sayyidah Siti Fatimah dan Ali radhiyallahu anhu itu beliau menikah. Nah, di saat itu juga perjamuan yang diberikan oleh Rasulullah itu ya hanya sederhana saja gitu ya. Hanya beberapa makanan gitu ya, terus juga beberapa minuman ya. Dan disitulah terlihat bahwa Masya Allah ya, di situ akhirnya para sahabat itu melihat sungguh ini tuh kekasih Allah, tapi sungguh ketawaduannya ya. Di situ esensi bahwa ketakwaan, keimanan itu lebih utama daripada apapun yang ada di dunia ini gitu ya teman-teman ya. Wah teman-teman Masya Allah ya, kalau saya tuh lagi ngomongin Rasulullah, ngomongin para sahabat itu sangat jauh ya dengan kita hari ini yang mungkin masih banyak hilaf dan salahnya, masih banyak yang harus diperbaiki ya. Tapi sekurang-kurangnya ya apa yang saya sharing kali ini adalah sebagai pemahaman ya teman-teman ya, bahwa seorang muslim itu juga hidupnya minimalis gitu ya. Bahwa minimalis itu berasal dari Islam, bahwa apapun yang kita miliki di dunia ini semua akan dihisap, semua akan dipertanggungjawabkan, dan juga semua yang kita punya itu akan kita pertanggungjawabkan ya di hadapan Allah. Dan di banyak ayat juga Allah sudah menyampaikan ya kepada kita untuk melarang kita hidup bermegah-megah. Terus juga kita disuruh sama Allah ya, diperintah oleh Allah untuk hidup lebih berkesadaran lagi ya, lebih mementingkan batin daripada zohir gitu ya, walaupun zohir itu bagian daripada proses untuk menjalani kehidupan gitu ya, tapi yang paling terpenting adalah apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam diri kita itu lebih utama. Dan semoga apa yang bisa saya sampaikan kali ini bermanfaat ya buat teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah minimalis itu berasal dari Islam, dan Islam itu juga mengajarkan kita hidup minimalis. Bukan hanya negara Jepang, bukan hanya negara luar negeri ya yang mungkin hebat dengan kepopulerannya mereka hari ini, ternyata Islam itu udah jauh lebih hebat, jauh lebih populer, terlebih ribuan tahun yang lalu, dan itu sudah tersohor ya, dan sudah sangat terkenal di mana-mana bahwa Islam itu sungguh-sungguh dengan segala aturan kehidupannya itu sangat kompleks dan sempurna mengatur kehidupan manusia ya teman-teman ya. Bukan berarti kita nggak boleh hidup punya rumah yang bagus, rumah yang mewah, boleh-boleh banget, tapi kita harus juga disandingi dengan ilmu bahwa apa yang kita miliki itu tidak kekal, semuanya akan dihisap. Jadi semua yang kita pakai, kita gunakan uang dari Allah, rezeki dari Allah itu akan sangat kita sadari ya. Misalnya kita beli rumah dengan harga sekian, kira-kira cukup apa enggak? Butuhkah rumah yang mewah lagi? Butuhkah kendaraan yang bagus? Butuhkah peralatan rumah yang mewah yang bagus untuk menunjang rumah itu, ataukah cukup dengan apa yang standar kita cukup saja gitu, bukan ikut-ikutan tren orang-orang yang ketika ada produk baru ikut membeli ya. Misalnya tatanan dapur rumahnya beda lagi, yang terbaru ada nih ya dari sini iklannya, ikut lagi yang baru lagi, diperbaharui lagi. Menurut saya itu kurang tepat gitu ya. Jadi cukup itu menurut masing-masing orang mungkin berbeda, tapi insya Allah cukup menurut Islam itu sama gitu ya. Maksudnya hidupnya jangan terlalu bermegah-megah ya, dan ingat selalu iringi setiap kebaikan itu dengan amal yang solih dan juga niat yang ikhlas. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya teman-teman.